Selanjutnya bab 4 itu penyelesaian kasus pidana melalui hukum adat atau pluralisme dalam hukum pidana. Nah, makin hebat suatu negara maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan. Tapi semakin lemah suatu negara, maka makin rapuhlah perlindungan hukum atas warga negaranya. Berdasarkan ciri hukum publik, maka dapat dicirikan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Kemudian kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Ketiga, penuntutan seseorang yang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang tidak tergantung kepada perorangan atau yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara, penguasa wajib menuntut seorang tersebut. Kemudian yang keempat, hak objektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif. Maka dalam praktiknya, penuntutan atas seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan umum dan atas dasar nama negara, bukan atas dasar nama kepribadian. Itu dari sisi hukum publik, hukum pidana yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dalam sistem hukum adat dikenal juga pola pemidanaan dan penuntutan, namun lebih kurang mirip dengan sistem hukum Islam, di mana peranan keluarga korban sangat menentukan jadi atau tidaknya penuntutan dan pemidanaan atas pelaku. Kalau dalam hukum Islam, persoalan hukum dilihat berdasarkan kemaslahatan. Dalam hukum adat, penyelesaiannya hukum dilakukan dengan menitik beratkan pada kebersamaan dan keharmonian dalam masyarakat. Nah, jika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mengakui dan memberi nilai tinggi terhadap penyelesaian hukum pidana adat, maka hakim pun bisa menjadikan perdamaian dalam kasus pidana bernilai tinggi yang tertera pada putusan pertimbangan restoratif justice. Bisa dilihat pada putusan MA nomor 1600 tahun 2009. Dalam putusan Mahkamah Agung berargumen salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu 3 bulan sesuai syarat pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Nah, dalam banyak perkara yang diselesaikan menurut sistem hukum adat, terdapat pula dua kemungkinan, yaitu pertama, penyelesaian hukum adat yang dilakukan masyarakat diakui dan didelegasi oleh hukum negara melalui pengadilan. Yang kedua, perkara dianggap selesai dan hukum negara tidak menyentuh perkara tersebut. Nah, ada dua ini yang diinikan, antara pertama diselesaikan dalam hukum pidana adat, tapi misalnya seperti restoratif justice tadi ya, diselesaikan secara adat kekeluargaan tapi disahkan dalam delegasi negara, artinya diundang-undangkan dalam negara, atau dilembarkan dalam lembaran negara hasil kesepakatan dari perkara yang diselesaikan tersebut. Atau yang kedua, bahwa apabila sudah diselesaikan di dalam hukum adat, maka negara tidak boleh lagi menyelesaikan pada perkara atau kasus yang sama seperti itu, karena sudah diselesaikan dengan hukum adat atau setelah diberikan sanksi adat seperti itu. Nah, yang nomor 2 ini itu bisa kita lihat ada, kalau di buku ini ada disebutkan satu kasusnya, salah satu bentuk penyelesaian menurut model kedua, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 16 Juni 1987, dugaan perzinahan antara seorang pemuda bernama Tawi terhadap seorang ibu bernama Siti. Kepala adat menyatakan bahwa Tawi melanggar norma adat kesusilaan, sehingga oleh kepala adat Tolaki ditetapkan satu reaksi adat berupa hukuman membayar seekor kerbau dan satu kain kaci. Tawi telah menjalani hukuman sanksi adat yang ditetapkan oleh kepala adat tersebut, namun perkara tersebut diproses lagi menurut sistem peradilan pidana. Hakim pertama pada Pengadilan Negeri di Kendari yang mengadili perkara terdakwa jaksa penuntut umum tersebut dalam putusannya telah memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa hakim menolak alasannya terdakwa dalam pledoinya yang mengemukakan bahwa terdakwa telah dijatuhi sanksi adat oleh kepala adat dan pemuka adat di tengahnya lagi terdakwa berdasarkan KUHP pidana di pengadilan negeri, seperti terdakwa diadili 2 kali dalam masalah yang sama dan di sini. Nah, ini silahkan nanti dibaca sendiri kasusnya. Kemudian ada contoh kasus yang kedua juga di sini di buku, silahkan dilihat.
Namun perlu sedikit Ibu bahas, misalnya kita di Aceh ya. Di Aceh itu kan ada hukum positif, hukum nasional atau kanun, kemudian ada hukum adat yang berlaku di masyarakat. Nah, sebenarnya hukum adat yang berlaku di masyarakat Aceh juga adalah hukum yang diresapi dari hukum Islam, seperti itu ya, larang-larangannya. Misalnya di Aceh kan ada pemberlakuan kanun tentang zina. Nah, ada cambuk, ada pembayaran denda, ada kurungan. Nah, di kebiasaan di masyarakat kita bahwa zina, misalnya di masyarakat Aceh itu, misalnya di masyarakat Klut misalnya seperti itu ya. Nah, apabila ketahuan kedapatan berzina oleh perangkat adatnya diberikan sanksi. Yang pertama, masing-masing pihak membayar denda misalnya. Pihak perempuan membayar kambing, pihak laki-laki membayar kerbau. Kemudian mereka harus diusir atau mereka harus dinikahkan. Nah, dari gagasan kedudukan hukum pidana adat tadi, yang kedua, maka dari perzinahan itu setelah diberikan sanksi oleh adat, maka tidak boleh lagi dilaporkan kepada Wilayatul Hisbah atau ke kepolisian untuk dilakukan untuk diberikan sanksi sesuai dengan dalam kanun seperti itu. Itu contoh misalnya kalau di Aceh. Karena dia sudah mendapatkan sanksi di dalam hukum adatnya atau pidana adat di masyarakatnya. Nah, demikian. Nah, kalau dari teori hukum ini ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari teori hukum Islam, maka kembali lagi bagaimana pemberlakuan hukum adat kepada hukum Islam seperti itu, atau uruf disebutnya. Tapi kita tidak bahas karena kita hanya membahas hukum pidana adat. Nah, kita lanjut lagi. Dalam sistem hukum nasional, beberapa di antara model perdamaian adat disebut diakui oleh sistem hukum nasional seperti di Papua dan di Aceh. Misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, penjelasan pasal 9 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan menyebutkan ada peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Dan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Penjelasan pasal 67 ayat 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan menyebutkan adanya peranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sementara di Aceh itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan diterapkan diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu melalui peradilan kampung atau peradilan damai. Selain itu, dalam Kanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, khususnya pada pasal 13 menentukan penyelesaian sengketa perselisihan adat dan adat istiadat selesaikan secara bertahap. Kemudian disebutkan pula bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat atau nama lain di daerahnya itu masing-masing. Nah, itu dia ya, kedudukan posisi hukum pidana adat ini. Itu bisa kita lihat di Aceh. Di Aceh itu ada dalam kanun, kemudian diundang-undangkan juga atas keistimewaan Aceh, begitu juga dengan Papua tadi. Seperti yang Ibu jelaskan di atas ya, bagaimana kasus Papua yang masalah pemilu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan juga penerapan hukum adat dalam kasus pidana itu, misalnya di Sumatera Barat, di Minangkabau masih dikenal adanya aturan tentang hukum pidana adat. Yakni Undang-Undang NAN 20. Undang-Undang NAN 20 ini terbagi atas dua bagian, yaitu Undang-Undang NAN 8 dan Undang-Undang NAN 20. Undang-Undang NAN 8 menentukan perbuatan kejahatan dan Undang-Undang NAN 20 menjelaskan tanda bukti melanggar Undang-Undang NAN 8. Terdapat 8 bentuk perilaku yang disebut sebagai delik adat Undang-Undang NAN 8, yakni dago artinya dagi, sumbang artinya salah, samun artinya sakal, maling artinya curi,
tikam artinya bunuh, kicuh, kecong, dan tipu, tepok, upas, racun, dan siar bakar. Nah, dari kedelapan bentuk delik ada dalam Undang-Undang Nan Salapan itu, yang cenderung masih mendapatkan perhatian daripada penguasa adat hanyalah sumbang salah dan dagu dagi. Sementara perilaku yang lain adalah perilaku-perilaku yang sudah dibandingkan dalam KUHP, sehingga perbuatan tersebut diadili atas dasar ketentuan KUHP. Sementara sumbang salah dan dagu dagi tadi masih diterapkan. Kemudian ada juga kasus pidana di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan sebagai pelengkap tradisi perkawinan, menyambut tamu, melepas keberangkatan, khitanan, menyambut bayi baru lahir. Di beberapa negeri di Sumatera Selatan dan Jambi, tepung tawar digunakan juga untuk menyelesaikan sengketa masyarakat, termasuk penyelesaian perkara pidana kejahatan di tengah masyarakat. Ya, ada beberapa lain, itu silahkan dibaca. Nanti dagu dagi itu apa. Kemudian ada juga pada masyarakat Riau. Nah, silahkan dilihat beberapa. Kemudian ada Batak Karu. Nah, itu bisa dibaca di buku yang nanti akan Ibu kirim kepada kalian.